Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Izwardi, mahasiswa fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta di semester 7. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang sistem pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Nah, terdapat beberapa poin yang akan saya bahas di video ini. Nah, yang pertama itu ada landasan hukum fisioterapi ketika praktek di rumah sakit. Yang kedua, ada pembahasan tentang apa itu SIPF, STR, dan juga sistem kredensial fisioterapi. Kemudian, selanjutnya ada juga bagaimana pelayanan fisioterapi pada pandemik seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, kemudian masuk ke yang pertama, landasan hukum pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Landasan hukum pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Nah, itu terdapat 4 dasar atau landasan yang dimana keempatnya ini sama-sama membahas peraturan atau sistem standar pelayanan fisioterapi. Nah, standar dasar yang pertama itu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015. Kemudian dasar yang kedua itu ada PMK Nomor 80 Tahun 2013 tentang peraturan pelayanan dan praktik mandiri. Kemudian dasar yang ketiga itu ada naskah akademik penataan sistem JKN fisioterapi yang menjelaskan tentang sistem JKN fisioterapi. Dan yang terakhir atau dasar keempat itu tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Nah, untuk penjelasannya, untuk dasar yang pertama tadi dan kedua tadi, itu fisioterapi adalah suatu layanan kesehatan yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak dengan menggunakan peralatan fisik, elektropiotis, dan mekanis. Kemudian ada pelatihan fungsi dan juga ada komunikasi. Kemudian, apa itu fisioterapis? Fisioterapis itu adalah setiap orang yang telah lulus berpendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan kesehatan tersebut berupa promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Kemudian di sini saya akan juga menjelaskan bahwa fisioterapis itu adalah tenaga kesehatan yang mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh tenaga kesehatan lain termasuk dokter rehab. Kemudian dasar yang ketiga yaitu pada naskah akademik penataan sistem JKN fisioterapi itu dijelaskan bahwa fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan baik secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik atau elektropiotik dan mekanis, kemudian pelatihan fungsi dan juga komunikasi. Kemudian yang masuk ke pembahasan kedua yaitu tentang STR, SIP, dan juga sistem kredensial fisioterapi. Nah, apa itu STR? Nah, STR itu adalah surat tanda registrasi. Itu merupakan bukti tertulis oleh konsil masing-masing nakes kepada nakes yang telah diregistrasi. Cara mendapatkannya itu harus lulus profesi fisioterapi dan juga diterbitkan oleh MPKI. Kemudian SIPF itu surat izin praktek fisioterapi diterbitkan oleh Dinkes setempat. Satu STR itu bisa untuk 2 SIPF dan juga berlaku di seluruh Indonesia, berlaku 5 tahun sejak STR diterbitkan. Kemudian kredensial itu adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis, sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Kemudian dengan begitu, kredensial ini berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial ini yaitu diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Kemudian pembahasan tentang landasan hukum ini sudah, kemudian sistem kredensial fisioterapi, SIPF dan juga STR itu juga sudah. Kemudian
kita bahas tentang bagaimana sih pelayanan fisioterapi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, jadi itu sesuai dengan surat edaran dan dari pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI yang baru diterbitkan pada 21 Maret 2020 kemarin, dijelaskan bagaimana peran dan tindakan fisioterapi pada pasien COVID-19. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa fisioterapi terjun langsung dalam penanganan pasien COVID-19, khususnya dalam penanganan sistem kardiovaskuler dan juga kardiopulmonal. Untuk itu, pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia atau PPIFI menghimbau peran fisioterapis Indonesia itu agar tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi, yaitu dengan cara yang pertama itu ada setelah melakukan asesmen pelayanan fisioterapi dan penilaian situasi di masing-masing wilayah itu, fisioterapis dapat mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, pembatasan, dan penghentian pelayanan fisioterapi. Kemudian penggunaan APD dan juga prosedur keamanan pelayanan sesuai dengan pedoman pelayanan fisioterapi, yaitu dengan tetap menjaga kebersihan tangan, hindari menyentuh hidung, mulut, dan juga wajah terutama mata ketika sedang menerima pasien. Hal itu juga berlaku kepada pasien dengan tetap menjaga kebersihan peralatan untuk selalu disediakan disinfektan. Kemudian menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit. Kemudian yang keempat itu ada melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah untuk meningkatkan imunitas tubuh. Berikut akan saya tampilkan contoh exercise yang bisa dilakukan di rumah. Udah, stop. Kamu jangan kayak baca ya. Lanjut. Emang aku kayak baca gimana? Kamu kayak baca rata saja, kayak jelasin gitu loh. Ya nanti aku tampilin, diedit. Ayo. Iya, aku kayak baca ya. Heeh. Nah, itulah hal-hal yang dapat saya berikan contoh exercise untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Kemudian hal ini juga tentu bertujuan untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ya teman-teman. Kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang jenjang karir fisioterapis. Nah, seperti yang saya singgung di landasan hukum fisioterapi itu, bahwa fisioterapi merupakan nakes yang melakukan pelayanan secara mandiri. Nah, jadi fisioterapis itu bisa membuka usaha klinik mandiri di rumah sendiri gitu maksudnya. Jadi bisa juga bekerja di rumah sakit. Nah, praktek fisioterapi itu bisa dilakukan mandiri atau juga bisa berkolaborasi dengan nakes yang lain sesuai dengan bidang klinik tersebut, atau juga bisa menjadi fisioterapi bidang akademisi. Nah, kemudian Kalau saya pribadi enggak. Udah, tangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit namun jelas ya. Jadi semoga juga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang masih bingung tentang standar pelayanan fisioterapi itu. Bisa juga teman-teman yang belum bisa juga apa nih bahasa kalimatnya? Ya Allah, bisa juga untuk teman-teman yang mau apa tadi ya? Bisa juga untuk teman-teman yang belum tahu tentang fisioterapi itu apa, karena sudah ada landasan hukum yang saya jelaskan. Pusing bahasanya tuh. Ya udah, terserahmu. Maksudnya kan itu kan buat gini loh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sistem pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Nah, bagi teman-teman tetap memperhatikan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Nah, semoga dapat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.